Pemirsa, kabar mengejutkan datang dari rumah tangga Putra Siregar dan Septia Yetri Opani. Secara tiba-tiba, Putra digugat cerai Septia istrinya. Kemarin ditemani kuasa hukumnya, Septia mendaftarkan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Jakarta Timur. Sebelum mendaftarkan gugatan cerai, Septia seolah sudah mengisyaratkan akan adanya perpisahan. Dalam akun Instagramnya, Septia mengunggah video dirinya dengan caption, "Capek banget, udahin ya capeknya." Sidang perdana perceraian Septia dan Putra rencananya akan digelar pada awal tahun 2023, yakni 5 Januari 2023. Septia dan Putra dikabarkan akan menghadiri sidang perdana perceraian mereka. Lantas, adakah kemungkinan Septia bakal bercerai dari Putra dengan agenda mediasi? Lantas, apa alasan Septi menggugat cerai Putra? Itu benar, berita itu benar. Memang agenda kita hari ini adalah mendaftarkan gugatan di Pengadilan Agama Jakarta Timur. Gitu. Baik. Jam berapa Bang tadi pendaftarannya Bang? Tadi sekitar jam 10 ya. Sekitar jam 10 kita sudah ada di Pengadilan Agama. Saya tidak bisa bicara masalah pokok dari masalah yang sebenarnya, karena itu adalah privacy dari klien saya gitu ya. Cuman yang pada intinya permasalahan ini memang sudah berangsur-angsur lama gitu, dan klien saya juga sudah cukup mungkin ya selama ini memendam permasalahan yang pada intinya itu tidak pernah selesai gitu loh. Makanya akhirnya dia bertekad untuk mengajukan gugatan cerai pada hari ini. Iya, pada hari ini ada gugatan cerai ya yang dilayangkan dari penggugatnya ya, ada. Betul, maksudnya atas namanya. Iya. Yang dimaksud siapa? Septia. Septia, betul. Septia Yetri Opani binti Wanita Galung, betul, ada masuk. Terus Dia menggugat suami. betul, dia tergugatnya yaitu Putra Siregar ya. Ada masuk tadi, hari ini masuk. Untuk ke arah sana belum bisa majelis beritahukan ya. 5 hari Kamis depan ya. Oh ya begitu ya. Ya, kabar perceraian Septia dan Putra tentu saja mengejutkan publik. Pasalnya pasangan ini selalu terlihat tampil harmonis. Bahkan saat Putra dipenjara lantaran terlibat kasus pengeroyokan, Septia begitu setia mendampingi Putra saat menjalani sidang hingga menanti suaminya keluar dari penjara. Bahkan pasca Putra menghirup udara bebas, keduanya masih tampil harmonis. Namun nyatanya, keharmonisan yang ditampilkan keduanya hanyalah kamuflase belaka. Keduanya rupanya diam-diam menyimpan permasalahan yang tak kunjung bisa diselesaikan hingga akhirnya berujung Septi menggugat cerai Putra. Benarkah pasca melayangkan gugat cerai, Septia masih tinggal satu atap dengan Putra? Benarkah alasan Septia menggugat cerai lantaran tak suka dengan sikap sang suami yang sering berfoya-foya? Baik lagi ya Mas, itu sebenarnya kita masuk ke dalam pokok materi pengadilan itu ya. Nanti ya saya tidak bisa bicara lebih lanjut. Yang jelas ada permasalahan yang memang tidak bisa atau belum pernah diselesaikan bersama gitu lah, antara Mbak Septi sendiri dengan Mas Putra Siregar. Oke, tapi Mbak Septi sendiri masih tinggal bersama Mas Putra Siregar nggak, Mas? Masih sampai dengan hari ini masih, semalam pun masih. Tapi dengan adanya gugatan ini, apakah Septi akan pisah rumah atau pisah ranjang dari PS?
Saya belum tahu. Saya belum tahu bagaimana keinginan ke depan klien saya. Apakah masih tinggal serumah atau bagaimana, saya belum tahu. Gitu. Saya rasa sih enggak. Saya rasa enggak ya. Enggak ke situ sih. Enggak ke situ dia berpikirnya. Tapi lebih Enggak. ke arah mana ya, Mas? Ya adalah Mas, adalah hal lain yang saya tidak, ini saya menjaga privasi klien saya gitu ya, karena itu sudah masuk ke dalam pokok materi. Meski sudah melayangkan gugatan cerai, tidak mencantumkan gugatan perihal harta gonogini, namun tak dipungkiri, jika nantinya keduanya resmi bercerai, Septi akan mengajukan gugatan harta gonogini untuk masa depan ketiga anaknya. Lantas benarkah Septia akan menggugat hak asuh anak? Oh enggak, harta gonogini itu kan tahapan yang lain, tahapan selanjutnya. Kita fokus kepada gugatan cerai dulu. Gitu. Nanti setelah gugatan cerainya sudah putus, tidak menutup kemungkinan Mbak Septi akan mengajukan harta gonogini. Oke, tapi kan dalam setiap agenda perceraian itu adanya nafkah mut'ah dan iddah, itu juga apakah dituntut oleh Septi, Mas? Ya, itu sudah pasti karena mengingat Mbak Septi kan selama ini sebagai ibu rumah tangga yang mengurus 3 orang anak gitu ya, dan kemudian juga anaknya kan yang pertama kan masih sekolah gitu ya, ya pasti dia memikirkan hal itulah untuk ke depan kalau misalkan memang perceraian ini terjadi gitu. Hak asuh anak memang itu menjadi kewajiban juga untuk kita mengajukan hak asuh anak karena melihat usianya ketiga anaknya Mbak Septi dan Mas Putra Siregar kan juga masih di bawah umur, dan secara otomatis itu seharusnya jatuh ke tangan ke Mbak Septi. Kita akan perjuangkan. Sementara itu, Norma Risma, wanita asal Banten, kini tengah menjadi perbincangan usai menceritakan kisah pilu hancurnya rumah tangganya di media sosial dan menjadi viral. Ya, Risma mengungkapkan jika pernikahannya dengan seorang pria bernama Rozi Zai Hakiki, mantan suaminya, hancur lantaran Rozi kepergok selingkuh dengan ibu kandung Risma. Dalam kanal YouTube Denny Sumargo, Risma menceritakan kisah pilunya akibat pengkhianatan mantan suaminya dan ibu kandungnya. Banget. Masih shock. Iya, masih kepikiran aja gitu sih, Kak. Masih kepikiran kamu. Iya, suaranya walaupun memang masih, maksudnya udah 1 bulan sih ya, tapi kan nggak mudah lah gitu aku untuk ikhlas, untuk bangkit gitu, masih naik turun, Kak, perasaan aku itu. Jadi kemarin gue dihubungin salah satu kolega gue, katanya ada teman sahabat dari Banten nih, mau dia ada cerita kan dia. Nama lengkapnya? Norma Risma. Norma Risma ya? Iya. Jadi kronologi ceritanya deh, biar itu soalnya berseliweran di Twitter sama TikTok kan. Betul banget, Kak. Coba deh, kamu cerita biar orang juga paham kronologi dari awalnya. Kamu kenal dia udah berapa lama? Aku kenal dia itu dari 2017 akhir, Kak. Waktu masih sekolah SMA. Dari situ ya kita pacaran. Terus 2021 bulan 4 kita nikah. Gitu. Nah, habis nikah, awalnya kita masih tinggal di rumah bapakku. Karena sebelum menikah itu, waktu 2020, aku pernah mergokin chat ya, bukan ngeliat secara langsung, bahwa mereka itu udah pernah berhubungan badan. Hah? Terus kata bapak, udah ya jangan dilanjutin lagi, karena orang kayak gitu nanti bakalan kayak gitu lagi gitu. Tapi kan aku dengan usia yang masih berapa, 18 atau 19 tahun lah gitu, Kak. Saat itu aku juga belum kenal deket banget sama teman-teman di toko yang sekarang gitu. Jadi aku nggak ada tempat untuk bercerita. Jadi aku ya bergelut dengan pikiranku sendiri aja. Aku juga masih cinta gitu. Bucin banget, Kak, aku tuh.
Risma yang sudah menjalin asmara dengan Rozi selama 5 tahun, bahkan menemani mantan suaminya berjuang hingga bisa berhasil menjadi karyawan tetap di salah satu perusahaan retail, tak pernah menyangka jika mantan suaminya serta ibu kandungnya tega mengkhianati dirinya. Ya, sebelum menikah dengan Rozi, Risma memang mengetahui jika Rozi dan ibu kandungnya memiliki hubungan spesial. Namun lantaran dirinya begitu bucin dengan Rozi, Risma memutuskan tetap menikah dengan pria yang sangat dicintainya dengan harapan setelah menikah, Rozi akan berubah. Sayangnya harapan Risma tak terwujud. Rozi dan ibunya justru makin menjadi. Bahkan keduanya dipergoki warga di rumah kontrakan Risma saat akan melakukan tindakan asusila. Lantas benarkah Risma awalnya tak percaya jika Rozi dan ibu kandungnya berselingkuh? Tanggal 15 itu yang tadi kan kayak digerebek, dia ngelihat si tetangga aku yang depan kontrakan itu kok ngelihat ini orang masuk kontrakan dengan waktu yang agak lama mungkin ya gitu, makanya dia nelpon ketua pemuda gitu. Ini kayak ada yang gak beres deh kayaknya. Nah, ketua pemuda nelpon temennya juga kan, kalau nggak salah 3 atau 4 orang lah begitu. Nah terus ngintip ke ventilasi udara di belakang, ngintip lagi. Tapi di situ nggak ada orang, Kak. Di dapur nggak ada orang gitu tuh, di kayak ruang tamunya juga nggak ada orang. Pokoknya di situ nggak kelihatan orang. Otomatis orangnya di kamar nih gitu kan. Terus didengerin aja tuh kayak ada orang lagi berhubungan suami istri. Wah ini mah katanya udah nggak beres katanya gitu kan. Muter ke depan tuh, diketok pintu nggak dibuka. Terus udah gitu pas didobrak ya, didobrak si mantan suamiku itu lari ke kamar mandi, ada apa ini ke kamar mandi, alasannya katanya mau BAB dan ibuku masih di kamar mandi, di kamar Kak. Aku nggak nyangka kenapa kamu masih berbuat kayak gitu sama ibuku gitu tuh. Mendapatkan pengkhianatan dari orang yang dicintainya, serta sosok ibu yang harusnya menjadi rumah saat dirinya terpuruk, membuat Risma shock. Apalagi Risma juga sempat mengalami KDRT yang dilakukan mantan suaminya. KDRT juga nggak sih soal pacaran? Oh kalau pacaran enggak. Pacaran enggak? Enggak. Pas nikah aja itu? Yang kamu ceritain ini? Iya. Itu pertama kali aja itu? Dia ngajak aku kan kayak, kamu tuh mau apa sih? Dia sambil nangis gitu. Iya, diginiin gitu kataku. Ya udah. Sampai sesek? Enggak sih Kak, cuman agak sakit aja tapi enggak sama sesek banget. Enggak dibanting? Enggak, mungkin enggak kuat juga kali kalau ngebanting aku, kan gedean aku badannya. Rasa sakit baik batin maupun fisik membuat Risma memilih gugat cerai Rozi. Apalagi Rozi tak hanya berselingkuh dengan ibunya, tapi juga dengan wanita lain. Meski awalnya Risma tetap ingin mempertahankan rumah tangganya dengan Rozi, namun pada akhirnya Risma menyerah dan memilih mengakhiri rumah tangganya yang baru seumur jagung. Waktu pas sebelum tanggal 30 itu kan akhirnya aku ngajuin gugatan kan Kak, udah bikin lah kronologi segala macam dalam gugatan. Aku sempat nahan Kak, aku bilang ke pengacaraku, Kak tolong ya Kak jangan didaftarin dulu ke PA. Aku bilang gitu kan. Pengacaraku nanya, hah emang kenapa deh? Aku ngebohong gitu ya kayak, ya Kak akunya lagi datang bulan, aku belum berdoa sama Allah untuk minta jalannya ya. Aku bilang gitu, sebenarnya aku masih suka gitu tuh Kak, masih cinta sama dia, masih berharap aku bisa sama dia gitu. Udah gitu, oh gitu ya Dek, ya udah katanya udah dibayar apalah gitu, tapi nggak apa-apa kalau mau ditahan dulu katanya gitu kan. Jadi akhirnya kamu nggak gugat, nggak ini? Nggak menggugat Kak. Oh, akhirnya gugat. Dari situ ya udah akhirnya karena dia juga tidak ada tidak ada penahanan aku untuk mempertahankan rumah tangga, karena dia bilang mau diproses aja. Ya udah Kak, ke pengacara aku bilang akhirnya proses. Ya udah Kak laporin aja, maksudnya dinaikin aja lah gugatannya. Aku bilang gitu. Oh ya udah deh, alhamdulillah, kan aku takut kamu berubah pikiran lagi gitu, karena laki-laki yang selingkuh itu cenderung polanya sama. Kalau ketahuan nanti dia KDRT katanya gitu, nanti kalau dimaafin ya dia bakal begitu lagi kayak gitu kan.